Apakah hukum sejatinya tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Bagaimana hukum memandang sebuah keadilan? Seperti halnya kasus Bapak Aspuri yang dipenjara 5 tahun hanya karena mengambil kain lusuh yang sebenarnya itu sudah dibuang. Kemudian kasus Nenek Minah yang mendapat tuntutan 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena mencuri 3 buah kakao. Kemudian pria lanjut usia bernama Busrin yang dipidana 2 tahun dan denda 2 miliar hanya karena menebang pohon mangrove sebagai bahan bakar dalam memasak. Kasus yang tergolong ringan tersebut sekilas mungkin terkesan tidak adil karena sampai masuk ke persidangan dan sampai dihukum penjara. Sedangkan kasus besar seperti kasus korupsi mantan gubernur yaitu Ratu Atut Khosyah yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Namun di akhir video ini kalian akan berpikir bahwa keadilannya sesungguhnya itu adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita masuk ke chapter 1, proses peradilan. Untuk mendapatkan pandangan terhadap keadilan itu sendiri, kalian perlu pengetahuan tentang bagaimana proses peradilan itu berjalan. Nah, proses ini kalian dapat pelajari di mata kuliah hukum acara. Berlatar belakang di salah satu kasus ringan tadi, yaitu kasus pencurian terhadap 3 buah kakao tadi, perlu diketahui bahwa pengklasifikasian kasus ini masuk ke dalam kasus pidana. Itu karena sebuah tindakan yang melanggar hukum dan melibatkan perbuatan yang merugikan pihak lain secara ilegal. Proses hukum pertama kali yang terjadi yaitu adanya laporan bahwa terjadi kasus tindak pidana yang kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan untuk mengetahui benar tidaknya suatu tindak pidana itu terjadi. Jika iya terjadi suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian itu akan melakukan penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyelidikan ini, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Satu kuis untuk kalian, apa perbedaan penyidikan dengan penyelidikan? Oke, kita lanjut ke tahap penuntutan. Pada tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Berdasarkan pasal 1.7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi pasal dan uraian tindakan terdakwa yang memenuhi unsur pasal serta kewenangan pengadilan yang mengadili. Kemudian masuk ke tahap pra-peradilan. Pra-peradilan ini sendiri diatur dalam pasal 1.10 dan pasal 11 KUHP, di mana pra-peradilan ini sendiri merupakan pengujian terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, kemudian penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi serta rehabilitasi oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Kemudian masuk ke tahap peradilan. Ada banyak tahapan pada tahapan peradilan ini, kalian bisa baca di list berikut. Masuk ke chapter 2, cara pengenaan pasal terhadap pelaku tindak pidana. Perlu kita ketahui bahwa apapun bentuk tindak pidananya, semua yang masuk ke dalam persidangan telah dipastikan memenuhi unsur pasal pemidanaan. Sebagai contoh, kasus pencurian Nenek Minah yang didakwa dengan pasal pencurian yaitu pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dari pasal tersebut terdapat unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya barang siapa, yang berarti ini adalah orang, dalam hal ini adalah pelaku yaitu Nenek Minah, mengambil barang sesuatu, dalam hal ini 3 buah kakao yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yang memiliki kakao tersebut adalah pemilik perkebunan rumpun sari Antan atau RSA. Dengan maksud memiliki, si pelaku mengakui mengambil 3 buah kakao untuk dimiliki tanpa izin meminta kepada pemilik, sehingga dengan terpenuhinya semua unsur tadi, jaksa atau penuntut umum berhak menuntut penjara hingga maksimal 5 tahun penjara. Penjatuhan hukuman pemidanaan tersebut seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian dan juga keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Kita masuk ke chapter 3, esensi keadilan. Konsep keadilan Aristoteles dalam buku Hieronymus Riti yang berjudul Filsafat Hukum, yaitu menjelaskan bahwa keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, di mana ukuran keseimbangan menurut Aristoteles ini adalah kesamaan numerik
dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik itu dimaknai sebagai setiap orang disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian yang kedua, kesamaan proporsional, yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi hak sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Secara kasat mata, kalau kita membedah soal keadilan lebih dalam lagi, itu definisi adil dan tidak adil itu sangatlah relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau yang dimenangkan, putusan hukum itu akan selalu adil. Baliknya, apabila kita lihat dari sisi yang kalah, putusan akan selalu tidak adil. Karena sejatinya ketika suatu kasus itu masuk ke dalam persidangan, akan ada pihak yang menang dan juga ada pihak yang dikalahkan. Lalu bagaimana mungkin ada suatu keadilan jika ada salah satu pihak yang dikalahkan dan satunya juga dimenangkan? Bagaimana mungkin terjadi kepastian hukum apabila ada tindak pidana yang secara nyata dan terbukti melakukan tindak pidana itu tidak dihukum? Alhasil dari sini kita dapati bahwa keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri.